Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chelsea Ahmad Destara, absen 11 dari kelas 11 kuliner 1, akan membacakan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 191. Di sini saya ingin mengidentifikasi tajwid dari surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Ayat 190. Inna, hukum bacaan gunnah sebab nun bertasdid. As-samawati, hukum baca al-syamsiyah sebab alif lam bertemu sin. Wan nahari, hukum bacaan maqabi'i sebab ada alif huruf sebelumnya bertaftah. Ayat 191. Qiyama wa qu'udan, hukum bacaan idgham bigunah sebab tanwin bertemu huruf waw. Khalaqta, hukum bacaan qalqalah sebab huruf kaf bersukun mati. Adaba, hukum bacaan maqabi'i sebab ada halif huruf sebelumnya bertaftah. Terima kasih. Ini saya akan memberitahu atau menunjukkan arti atau makna dari surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Yang pertama ada khalqi yang artinya penciptaan. Yang kedua ada yatafakkarun yang artinya mereka memikirkan. Yang ketiga ada ahtila yang artinya pergantian. Yang keempat ada wal ard yang artinya dan bumi. Yang kelima ada likulil albab yang artinya orang-orang yang berakal. Yang keenam ada subhanaka yang artinya maha suci engkau. Yang ketujuh ada yazkurin yang artinya mereka mengingat. Yang kedelapan ada azab yang artinya siksa. Yang kesembilan ada junubihim yang artinya lambung mereka atau pembaringan mereka dalam keadaan berbaring. Dan yang terakhir ada an-nar yang artinya neraka. Saya akan membacakan asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya pada malam hari itu Rasulullah bercerita kepada Aisyah bahwa ia sangat ingin sekali beribadah kepada Allah. Aisyah pun menyarankan Rasulullah untuk segera mengambil air wudhu dan beribadah yang sangat lama kepada Allah. Rasulullah pun menjalankan itu semua hingga beliau menangis dan membasahi seluruh pakaiannya. Hal itu dikarenakan ia merenungkan isi kandungan dari Al-Quran yang ia baca. Ia melakukan itu hingga azan subuh datang, dan saat Bilal hadir, Bilal pun bertanya kepada Rasulullah, kenapa ia menangis seperti itu, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Rasulullah pun menjawab, "Tidak pantaskah saya ini menjadi hamba Allah yang bersyukur, apalagi di malam ini Allah telah menurunkan ayat yang alangkah ruginya jika dibaca ayat ini namun tidak dihayati makna dan isi kandungannya." Ayat-ayat tersebut termasuk Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Isi dan kandungan ayat 1 begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua itu harus dijadikan sebagai saranan berpikir bagi umur manusia agar dapat mengambil manfaat
faedah dan hikmah dari keberadaan alam semesta. 2. Menciptakan alam semesta, semua itu jangan hanya dijadikan sebagai peristiwa biasa tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan, diteliti, dan dieksplorasi sisi positif dan negatifnya melalui akar pikiran serta akal budi yang dimiliki oleh setiap orang. 3. Semua manfaat dari peristiwa yang tersebar di alam semesta hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang dimiliki akal pikiran sehat serta akal budi yang dikenal dengan istilah ulil alba atau ulul alba. 4. Ulil alba adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani, yang berani, yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan membacakan materi agama. Untuk yang keenam, ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, memberikan banyak manfaat, jauh dari kebencian dan sengketa, kesejukan serta solusi terbaik bagi semuanya. Untuk yang ketujuh, semua orang beriman sangat dituntut agar pengguna akal pemikiran dan akal budinya agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pendekatan, keselamatan dan kesuksesan dunia akhirat dapat diraih, terhindar dari sasaran, kegagalan dan kehinaan. Yang ke-8, ayat ini mengajak juga agar di setiap komunitas dan masyarakat penengah dari problem yang muncul sehingga terhindar dari hoax. Saya akan membacakan hadis, makna perkata, dan arti dari hadis. An Abi Dzarrin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi fatahliku. Tafakkaru artinya berpikirlah kalian, khalqillah artinya ciptaan Allah, wala artinya dan janganlah, zatillah artinya zat Allah. Dari Abi Dzar radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan zat Allah karena kalian akan rusak. Hadis riwayat Abu Syekh. Isi kandungan hadis: 1. Membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis dan berpikir positif. 2. Terlarang menunjukkan zat Allah. Itu disebabkan jika berpikir zat Allah pasti akal dan segala potensi yang dimiliki manusia tidak mampu mencapainya. 3. Jangan sampai melampaui kapasitas akal, yakni berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Berpikir itu ada batasnya, batas yang tidak mengalami kebingungan dan kekacauan dalam hidupnya. Saya akan menunjukkan atau memberitahu berpikir secara kritis, yaitu setiap orang harus bercita-cita memiliki iptek tinggi sebagaimana para ulama, sehingga sampai kini ilmunya masih bermanfaat bagi generasi yang akan datang, dan harus menjadi kesadaran bersama bahwa menjadi ulama bukan hal yang mudah. Saat ini semakin sedikit ulama karena diwafatkan oleh Allah, dan itu berpengaruh kepada hilangnya ilmu yang dimiliki para ulama yang berakibat bagi kehidupan.